Ya, udah masuk rekamannya. Oke, sudah. Masih ada yang bocor, Bu Ati? Udah ya? Oke, Mbak Nisa siap? Bu Citra siap? Bu Ati, bisa dimulai Bu Ati? Silakan Pak, sudah mulai direkam dari tadi. Baik, Bapak Ibu, saya izin share screen dulu ya. Layar saya sudah kelihatan, Bapak Ibu. Bu Ati, Sudah, layar Pak. suara saya jelas? Bu Ati kayak Sudah. dengar jelas. Baik, saya mulai, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam Waalaikumsalam. sehat, salam bahagia untuk kita semuanya, Bapak Ibu guru hebat di seluruh penjuru, di seluruh tanah air. Yang saya hormati Mbak Nisa dari tim dari TWIP ID dan SID, terus narasumber Ibu Citra yang saya hormati juga, rekan-rekan anggota komunitas dari GCE Provinsi Banten, dan yang saya banggakan dan yang saya cintai, rekan-rekan pendidik yang telah hadir baik melalui aplikasi PMM ataupun di luar PMM. Yang pertama tentunya Bapak Ibu perkenalkan, saya Kardi, izin membawakan sesi berbagi pada siang hari ini selama kurang lebih 2 jam ke depan. Saya Kardi dari SMK Negeri Pertanian Kota Serang, Banten. Bapak Ibu yang saya hormatin, selamat datang kembali di sesi persegi kali ini. Persegi pertemuan Selasa berbagi, mungkin kalau yang belum kenal atau yang sudah kenal, ini sedikit mengulas aja. Jadi kami komunitas dari GCE Banten mengadakan acara rutin setiap bulannya, yaitu mengadakan webinar-webinar dengan tema yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Kami adalah Bapak Ibu komunitas pendidik yang sudah tersertifikasi oleh Google Education melalui serangkaian pelatihan dan ujian untuk mendapatkannya. Ya, persegi tersendiri tadi adalah komitmen kami untuk berbagi kepada rekan guru sesama, rekan sesama-sama pendidik, berkolaborasi untuk mengenalkan teknologi pembelajaran yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang berimpact pada siswa atau pada murid-murid kita. Dan hingga saat ini Bapak Ibu persegi telah memasuki sesi ke-41. Setiap minggu sekali kami mengadakan webinar, dan pada sesi kali ini kesempatan baik siang hari ini akan kita serahkan dengan tema bertajuk bagaimana menyemarakkan tahun-tahun ajaran baru dengan Canva dan TWIP ID, ya Bapak Ibu. Ini sebenarnya
adalah aplikasi yang sudah tidak asing lagi kita kenal. Yang satu Canva yang berkaitan dengan desain sudah tidak asing lagi, dan yang kedua adalah Tweep ID. Tweep ID adalah penyedia layanan Tweetbond atau frame foto yang bisa digunakan untuk dalam tanda kutip menyemarakkan atau mengkampanyekan berbagai macam kegiatan kita. Dan tentunya terima kasih sekali spesial pada siang hari ini narasumber-narasumber hebat yang telah menyediakan waktunya untuk berbagi dan menginspirasi kita semuanya atas praktek-praktek baiknya atau pengalaman baiknya, yaitu Bu Citra Dewi Nurlela. Itu adalah guru SD, SDN Prapak kalau nggak salah ya, punten kalau nggak salah, dari Tangerang, dan beliau salah satu duta Canva juga. Dan narasumber yang kedua adalah Mbak Nuranisa atau Mbak Nisa. Beliau adalah marketing dari tweep.id dan SID. Ini sebelumnya yang sudah pernah kita webinar bersama-sama. Ini sedikit pengantar Bapak Ibu terkait sesi siang pada hari ini. Namun sebelumnya alangkah baiknya agar lebih afdol dan lebih hikmat, mudah-mudahan acara kita tidak ada halangan. Mari kita buka sesi persegi 41 siang hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan Bapak Ibu masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Mudah-mudahan sesi ini benar-benar menambah dan memperkaya kita, kemampuan kita, keterampilan kita dalam menyongsong atau menghadapi perkembangan pembelajaran ke depan. Baik Bapak Ibu, tidak lama-lama pemateri kita sudah siap untuk SAU pada siang hari ini. Saya panggil dulu Bu Nisa. Siap Bu Nisa? Iya, siap Pak. Siap. Bu Nisa dulu ini ya, Bu Nisa ya? Iya, boleh. Baik Bapak Ibu, sesi pertama pemateri dari Mbak Nisa dari Marketing Tweep ID. Waktu dan tempat, slide layar saya persilahkan. Mbak Nisa? Ya, suara saya terdengar ya, agak terputus soalnya. Nah, tadi terputus, udah sekarang nggak? Oh, sudah, oke. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Kardi dan Bu Citra yang telah menyelenggarakan acara ini dengan tema Semarakan Tahun Ajaran Baru 2023 ya. Nah, memang hari ini kita ada webinar seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Kardi sebelumnya, di mana hari ini kita akan membuat Tweetbond di platform tweep.id. Kita juga akan belajar gitu ya membuat frame Tweetbond dengan bantuan aplikasi Canva gitu ya, yang nantinya akan dipandu oleh Bu Citra, dan juga nantinya dari frame tersebut kita buat transparan, kita membantu saat kita menggunakan Tweetbond tersebut. Ya. Mungkin sebelumnya saya perkenalkan dulu, atau mungkin sudah ada yang tahu, saya ini adalah Nuranisa, di mana saya marketing dari Tweep ID ataupun dari S.id. Ya, mungkin selebihnya kita akan mengenal lebih dalam gitu ya mengenai Tweetbond dalam pengaplikasiannya ya. Saya izin untuk share. Silakan, Mbak. Apa sudah terlihat ya? Belum. Proses ya. Udah proses. Baik. Oke. Di sini mungkin udah ada yang tahu ya mengenai Tweetbond, atau sudah ada yang pernah
mengenal Twibbon, ataupun mungkin ada yang belum paham atau tahu mengenai Twibbon kali ya. Oke, jadi sebenarnya Twibbon itu apa? Twibbon itu adalah suatu cara untuk menunjukkan suatu dukungan dari suatu alasan, kayak ataupun kita merayakan suatu acara atau sekedar bersenang-senang gitu. Nah, sebenarnya Twibbon ini adalah ketika kita menaruhkan gambar atau foto kita di satu frame, dan di frame itu biasanya diisi dengan dukungan-dukungan seperti acara gitu ya, misalnya di sini contohnya Selamat Hari Pendidikan Nasional, ataupun Selamat Hari Lahir Pancasila, atau mungkin yang paling dekat ada acara 17 Agustus. Nah, itulah yang kita sebut dengan Twibbon sendiri. Nah, mungkin ada yang bertanya juga, untuk apa kita membuat Twibbon? Nah, sebenarnya simpelnya kita punya 3 alasan kenapa kita harus membuat Twibbon gitu ya. Buat apa? Yang pertama, kita untuk mendukung sesuatu yang kita peduliin. Misalkan mau ada acara apa, contohnya Final 17 Agustus, kita ingin menyemarakan 17 Agustus, ataupun dalam waktu dekat ini Ibu Bapak Guru ingin menyemarakan acara MPLS gitu ya. Nah, itu sesuatu yang perlu kita dukung. Lalu yang kedua, untuk merayakan acara dengan Twibbon. Nah, kita bisa merayakan MPLS dengan membuat Twibbon, ataupun membuat suatu campaign dengan frame Twibbon. Nanti contohnya seperti ini dari si Twibbon sendiri. Nah, kalau ada yang bertanya gimana cara membuat frame Twibbon? Nah, kita sendiri membuat frame Twibbon ini butuh beberapa bantuan aplikasi atau platform, di mana sebenarnya beberapa di sini kita bisa butuh bantuan dari Canva atau Shopee, PicsArt, atau misalkan AI atau Adobe Illustration ataupun PS Photoshop gitu ya. Jadi kita udah nggak asing nih sebenarnya dengan 5 platform di sini. Jadi bisa dipilih salah satunya yang mana mempermudah Bapak atau Ibu. Tetapi kali ini untuk membuat Twibbon.id kita menggandeng Canva dan Photopea, di mana Canva sendiri ini nantinya akan membantu dalam pembuatan frame. Sedangkan Photopea ini sebagai untuk membantu membuat gambarnya ini transparan, yang nantinya dari transparan ini kita bisa mengupload foto kita sendiri untuk dijadikan Twibbon seperti itu. Nah, mungkin ini salah satu yang akan didemo oleh Bu Citra gitu ya dalam pembuatan Twibbon menggunakan Canva. Jadi nanti ada elemen-elemen frame-nya, nanti mungkin bisa diganti-ganti sesuai yang kita butuhkan dan kita inginkan gitu ya. Tergantung kita ingin membuat Twibbon ini untuk apa. Nah, lalu nanti setelah mungkin dari Canva bisa dibantu menggunakan background remover oleh Photopea, ataupun nggak harus pakai Photopea karena banyak aplikasi lain gitu ya untuk meremove si background dari Twibbon gitu. Nah, kalau udah bikin frame Twibbon kita harus ngapain? Nah, kita ini harus upload di Twibb.id. Kalau tadi kita ngomongin Twibbon, sekarang ngebahas Twibb.id. Nah, Twibb.id itu apa? Twibb.id sendiri itu adalah platform Twibbon yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan membagikan Twibbon, yaitu bingkai yang dapat ditambahkan ke gambar profil di media sosial. Jadi kalau kita ngomongin Twibbon itu adalah kata kerja gitu ya. Sedangkan Twibb.id-nya sendiri itu adalah merek gitu. Kalau misalkan kita beli minuman di katakanlah di warung gitu kan, ada merek kayak Aqua, Fit, ataupun lain sebagainya, sebenarnya kita harusnya menyebutnya air mineral, tapi karena kita sudah biasa terdengar Aqua, beli Aqua, padahal sebenarnya merek lain yang kita beli. Nah, itu perumpamaan aja. Jadi Twibb.id itu sebenarnya istilahnya brand atau merek dari sebuah platform seperti itu. Nah, kenapa pakai Twibb.id? Alasan kita kenapa? Karena yang pertama lebih cepat, lebih mudah digunakan, dan tentunya gratis. Lalu nggak ada batasan dalam menggunakan semua fitur yang ada di Twibb.id. Nah, yang paling bagusnya ya, itu kita bisa membuat satu campaign dan dapat membuat 10 varian. Jadi ketika Bapak mengupload dalam satu campaign gitu ya, bisa masukin 10 varian Twibbon. Misalkan pengen campaign mengenai MPLS. Nah, nanti
dari MPLS ini bisa bikin 10 varian, misalkan yang modelnya warna kuning, yang satu warna merah, satu warna hijau. Nah, itu bisa dibikin dalam satu campaign gitu. Terus dapat memanjakan pengguna dan user dengan antarmuka yang mudah. Yang terakhir memang kita juga asli dari produk Indonesia. Gitu. Nah, gimana tata caranya membuat Tweep ID? Nah, pertama nanti akan login gitu ya. Seperti biasa kalau pada umumnya kalau kita ingin membuat akun, kita harus login dulu. Terus buat akun dengan email, dengan password juga, atau yang paling gampang kita menggunakan akun Google gitu. Login otomatis tanpa harus masukin satu-satu dulu seperti itu. Nah, dilanjut kita mengupload ke Tweebon. Nah, yang udah dibilang sebelumnya, jadi satu kampanye ini bisa diunggah 10 varian nanti. Tinggal pilih profilku, buat baru, kita unggah, kita tulis namanya, deskripsinya. Nah, nanti kita aktifkan, nanti kita simpan, nah, dan otomatis sudah bisa terlihat yang sudah kita buat. Nanti pun kita akan demokan setelah mendemokan dari kantor untuk website. Ini nanti kita akan mendemokan ini ya bareng-bareng ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu misalkan memang dalam waktu dekat ini untuk MPLS gitu ya. Terus mungkin di kategori itu sendiri ini kita bisa melihat trendingnya sekarang. Kira-kira paling banyak tuh orang makanya yang ini sih, atau yang paling populernya yang mana, ataupun yang paling banyak like-nya gitu ya. Dari Tweebon ini tuh yang terakhir kita bisa melihat orang-orang yang terakhir baru bikin Tweebon itu siapa, jadi bisa kita gunakan gitu. Ini juga ada fitur statistik di mana bisa melihat berapa jumlah pengunjungnya yang menggunakan Tweebon kita. Ini salah satu contohnya. Jadi nanti kalau misalkan dulu sudah membuat akun gitu ya, terus sudah membuat Tweebonnya dan sudah diupload, bisa juga melihat statistiknya. Oke. Kurang lebih seperti itu dari saya. Gitu. Mungkin itu aja dari saya mengenai Tweep. Mungkin kita bisa langsung aja lanjut untuk mendemokan dari frame-nya dulu ya oleh Ibu Citra gitu ya. Kembalikan ke Pak Andi ya. Baik. Nanti pertanyaannya ini sambil jalan saja ya Bapak Ibu semuanya ya. Ya. Bapak Ibu, demikian tadi materi narasumber pertama, review atau pengenalan terkait dengan Tweep ID ya, yang saya yakin Bapak Ibu sudah pernah kenal dengan produk-produk sebelumnya, tapi apa yang beda nanti kita bisa ganti. Sambil berjalan Bapak Ibu boleh menitipkan atau menuliskan pertanyaannya di slide selagi pemateri sedang menjelaskan ya Bapak Ibu ya. Tapi kita nanti akan ada sesi tanya jawab. Oke Bapak Ibu, next materi yang berikutnya adalah kita masuk ke desain yang akan dibawakan oleh Ibu Citra. Ibu Citra ini sudah tidak asing lagi. Di mana ada Canva, ada Bu Citra. Oke, Bapak Ibu, Bu Citra tanpa panjang lebar, sesi jaringan dan layar saya persilakan. Silakan Bu Citra. Oke, baik, terima kasih. Terdengar jelas Pak Sekar? Banget, terjelas banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sekardiono, GC Banten sudah mengundang saya. Jangan bosan-bosan ya Bapak Ibu ya. Oke, kita langsung aja ya, kita langsung ke desain. Nah, sekarang kan kita mau menghadapi tahun ajaran baru. Biasanya kita share tuh Tweebon lucu-lucu, tema-temanya kelas 1 seperti apa, kelas 2 sampai jenjang-jenjang berikutnya. Nah, saya sangat positif banget nih telah hadir tweep.id yang memudahkan, yang mana yang sebelumnya mungkin sudah
pernah ya, mungkin ada yang pernah membuat Twibbon, Twibbon ya di merek tertentu. Nah, tapi ini adalah Twibbon produk Indonesia ya, Pak Sukardiana ya. Betul. Ini Anak produk bangsa. anak bangsa. Jadi yuk kita ramaikan Twibbon kita melalui twib.id. Nah, kita langsung ke pembuatan desain ya. Semoga desain ini bisa menginspirasi Bapak Ibu dan langsung buat kita untuk join ke twib.id-nya free dan bisa langsung dengan akun Gmail kita ya, Pak. Gmail ataupun yang lain bisa ya, Pak Ibu Nuransnisa ya. Iya, betul Bu Citra. Oke, kita langsung ke desain, izin share screen. Oke. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Oke, kita mulai dari awal ya. Kita mulai dari awal, kita masuk. Sebentar Bu, layarnya belum kelihatan ya. Ini device-nya Ibu pakai 2 device ya? Enggak, 1 Pak. Oh, udah. Oke. Ya, agak-agak ini. Agak-agak lemot nih. Sudah terlihat Pak? Sudah. Jelas? Jelas. Oke, siap. Nah, kita masuk ke Canva ya. Seperti biasa canva.com. Canva.com dan di sini sudah rata-rata mungkin guru-guru yang sudah punya akun belajar.id ya. Jadi kita bisa memanfaatkan semua template-template gratis dari Canva untuk pendidikan. Jangan khawatir berbayar karena semuanya gratis, karena Canva sudah menjadi mitra resmi belajar.id. Oke, kita lanjut ke di sini buat desain sudah terlihat Bapak Ibu. Ya, buat desain langsung kita buka di sini, ketik kata kuncinya Twibbon. Nah, oke, sudah ada. Oke. Sudah Bapak Ibu? Jelas ya? Nah, Bapak Ibu bisa kalau misalnya waktunya sangat mendesak atau bagaimana, Bapak Ibu bisa pakai Twibbon yang sudah tersedia di Canva, karena Canva menyediakan ribuan template, ribuan ide, jadi kita tinggal copy dan kita ganti, dan itu bebas dari copyright ya. Nah, kita bikin sendiri nih, pengen dong kita bikin hasil sendiri ya. Kita bikin hasil sendiri, bagaimana nih biar lucu. Wah, ini hasil dari Bu Guru gitu kan, nanti dipakai sama satu kelas. Oke, kita mulai dari desain kita blank kertas kosong nih ya. Oke, setelah itu kita masuk ke elemen. Kita ambil tekstur background. Oke, di sini banyak tekstur background yang bisa kita pakai. Sudah terlihat. Oke. Bisa kita ke bawah, ke sini, di bawah ini ada yang latar belakang. Ya Bapak Ibu, bisa di sini latar belakang. Agak nge-lag kayaknya Bu. Kenapa? Agak nge-lag. Apa di saya ya? Nge-lag nggak Bapak Ibu? Sama enggak suara ini, enggak. Masih layar. Agak nge-lag. Iya. Oh, sebentar saya ganti dulu. Oh iya. Sebentar ya. Oke, sudah jelas? Sudah bisa? Sudah. Sudah ada. Oke, kita ambil di sini banyak background yang bisa Bapak Ibu pakai di sini nih, di latar belakang nih sebelah kiri ada ya, bisa pakai backgroundnya yang sesuai dengan kegiatan MPLS ya. Nah,
Saya mau cari yang lain. Misalnya kita ambil dulu nih background gradient. Warna hijau ini. Nah, kita masuk lagi ke elemen, kita cari garis zigzag misalnya. Nah, oke, kita masukin. Oke, sudah itu untuk backgroundnya. Jangan lupa kalau Bu Citra. kebetulan sudah saya buat sekolah saya ya. Bu Citra. Ya. Itu coba di apa itu hasil unduhan Ibu diklik deh biar agak lebar, teman-teman. Oh iya, ini agak lebar. Oh, udah. Sudah? Bukan yang itu loh, yang apa? Hasil unduhannya itu dibuang dulu tanda silangnya. Tanda silang. Pojok kanan bawahnya itu loh, soalnya itu diklik. Oh iya. Oke. Sudah ya? Iya, tidak terlihat, maaf. Oke, kita tambahkan logo. Nah, kita tambahkan logo. Kita simpan di pojok. Kita simpan di pojok sini. Nah, oke, lanjut kita ambil elemen lingkaran ya. Yang umumnya biasanya lingkaran kita pakai. Lingkaran. Nah, kita pakai. Ya. Sudah, kita copy. Kita copy lagi, kita ambil bikin lingkaran lagi. Tapi kita ubah warnanya, Bapak Ibu ya. Kita ubah warnanya misalnya ke kuning. Seperti ini. Nah, Bapak Ibu, kerennya Canva gitu ya, biar nanti tema kita ini sama warnanya. Nah, dari logo ini kita bisa menghasilkan warna, Bapak Ibu. Nah, tuh ya, di sebelah kiri sini ada warna-warna dari logo yang kita punya. Jadi nanti, gitu. Iya, jadi nanti kita nggak kemana-mana warnanya, nggak macam-macam gitu, Pak. Jadi setema gitu ya, sesuai warnanya. Nah, kita kelompokkan dulu biar nggak kemana-mana. Setelah itu kita ambil elemen garis dan bentuk, ini yang lurus ini ya. Nah, kita sesuaikan. Kita ganti, di sini ada warna biru nih, kita belum ada warna biru, kita kasih warna biru ya. Nah, kita kasih warna biru. Terus biasanya ada kata-kata back to school. Back to school. Kita ketik aja di elemen. Semuanya ada back to school. Nah, seperti ini. Kita cari tuh yang sesuai tuh warnanya. Agak-agak nyambung gitu loh ya. Nah, seperti back to school, kita miringin sedikit. Nah, seperti ini. Oke. Setelah itu kita kasih, oh saya siap, atau I'm ready to school, I'm ready for back to school, atau saya siap sekolah. Karena di sini bahasa Inggris, berarti kita pakai bahasa Inggris ya. I'm ready for, nah, berarti kita kasih teks. I'm ready for. I'm ready for. Oke, I'm ready for. Kita cari huruf yang temanya anak-anak atau komik misalnya. Lucu bisa di sini kita cari. Nah, ini. Oke. Nah, ini susah nih kayak gimana ya, biar disesuaikan, kita kasih efek melengkung. Efek melengkung. Nah, ini. Nah, di paling bawah ya. Efek melengkungan. Kita sesuaikan. Nah, ini kan nggak bisa ya. Kita atur ininya. Nah, atur. Nah, ini masih begini nih. Nah, kita atur sebelah sini. Lengkungannya. Nah, agak sesuai. Kita geser ke sini biar
tidak terhalang. I'm ready. Setiap event kegiatan misalnya Hari Kartini, Hari Guru Nasional, ribbon ini sangat-sangat waktu itu sih masa-masa waktu itu banyak banget kita pakai. Nah, I'm ready atau kita kasih warna putih deh, takutnya kelihatan. Tambahin sedikit hiasan. Blobs atau apa ya background ya di sini. Nah, ini kan di sini sudah ada ya. Bapak Ibu bisa balik. Nih, ini balik. Kita sesuaikan warnanya. Jangan ini warnanya beda ya. Kita tambah nih kira-kira apa nih warna yang di sini ya. Nih kita klik warna ini. Kita sesuaikan dengan yang ada di sini. Bisa di sini warna oranye. Karena warna oranye belum ya. Nah, ini tertutup nih. Kita posisi. Nah, mundur. Oke, seperti itu. Misalnya, Bu, ini ada warnanya nih kurang atau kayak gimana, bisa kita ganti, sesuaikan dengan kesukaan Bapak Ibu. Ini warna pinknya pucat nih. Kita lihat di sini ada tanda tambah. Ya. Kita masukin ke agak ke pink atau ke arah pink nih. Nah, kita atur-atur di sini bisa. Tuh, kita atur-atur tuh ya. Bisa sesuaikan. Oke. Nah, ini juga. Nah, untuk tulisan ini bisa kita beri efek. Kita klik efek. Nah, di sini ada macam-macam. Bisa yang ada berbayang, ada berongga. Nah, kita pakai yang ini. Nah, ini garisnya itu warna abu-abu, kita ganti misalnya warna oranye. Isinya, nah isinya kita ambil yang di warna teks ini, warna biru. Sesuai nggak? Lucu nggak? Kalau kurang bisa Ibu gonta-ganti nanti ya. Nah, bisa Ibu ganti misalnya warna kuning. Oke. Nah, oke. Nah, nanti oh iya, sekolahnya ya belum ya. Nah, kita tulis sekolahnya nih. Nama sekolahnya SDN Parapat 1. Kota Tangerang. SDN Parapat 1 Tangerang. Kita kecilkan ya. Nah, kita sesuaikan warnanya. Kita samakan apa jenis fontnya. Nah. Ada yang bocor sebentar Bapak Ibu, saya cari dulu. Nah, kita kasih efek. Efeknya jangan ini, kita kasih warna oranye. Kalau ingin dipertebal, tebal garisnya bisa. Nah, seperti itu. Oke. Oh, masih belum pas nih, harus ditambahin apa Bapak Ibu gambar anak-anak ya. Kita kasih gambar anak-anak, anak sekolah. Kita selalu cari di elemen ya. Tulis aja mau Ibu misalnya anak sekolah SD gitu. Nah, nanti keluar deh. Bisa Bapak Ibu nanti. Nah, ini ada di luar, kita ke belakang. Nah, kita mundurin. Nah, miringin sedikit. Kita mau cari yang laki-laki, gimana caranya biar cepet ya. Nah, kita klik nih, klik gambarnya. Ya, klik gambar. Terus di sini ada info nih, tanda I. Icon I ya. Nah, langsung kita lihat koleksi. Kita lihat koleksi. Nah, di sini sudah ada, kita lihat semuanya. Nah, di sini sudah ada yang laki-laki nih. Oke. Kita mundurin ya.
Oke. Nah, di sini belum ada kata-kata MPLS-nya, kita ambil di sini label. Label. Nah, kita bisa banyak di sini. Label-label lucu, kita tambahin. Misalnya mana ya, kita pilih. Mari ya. Kita kecilin dulu. Oke, ini bisa ganti warna ya, bisa ganti warna yang lebih terang. Langsung dikasih judul. Kita bisa copy dari font yang ini. Nah, tulis MPLS 2023. Kita ganti warnanya, misalnya warna kuning. Ini garisnya, efeknya warna putih. Nah, sudah. Ada yang kurang kah? Kira-kira Bapak Ibu? Sudah? Nah, bisa Bapak Ibu tambahkan informasi mengenai medsos sekolah, biar nanti ada tersebar ya, maksudnya informasi-informasi mengenai sekolah dilihat dari MPLS yang sudah tersebar ini. Bisa ditambahin di sini nih, di bawah sini ya, di bawah sini bisa. Nah, sudah. Oke, Bapak Ibu, sampai sini ini untuk SD. Kita bisa ganti, misalnya kita mau untuk SMP nih, kita ganti warnanya, atau misal jenjangnya, misalnya ini kelas 1 SD, kita mau kelas rendah, kita bisa bikin untuk kelas tinggi. Kita copy aja dulu. Kita copy, ya, ini sudah lembar kedua, kita copy. Background belakangnya bisa kita ganti. Background belakangnya bisa kita ganti dengan warna yang lain. Nah, paling bawah di Canva sudah tersedia gradien. Kita cari gradien. Nah, gradien itu warna yang sadur ya. Backgroundnya banyak di sini, fotonya juga. Bisa Bapak Ibu ganti. Oke, saya ganti ini. Yang belakangnya kita buang. Oke, kita salah. Sorry. Ini kita ganti. Nah, ini nih bisa ganti. Misalnya warna ini deh. Nah, terus ganti, tadi masih ada garisnya, kita ambil ininya tetap. Kita ambil. Belakangin, klik posisi, mundur. Itu kita ganti lagi warnanya. Ini yang kuning ini nanti Bapak Ibu remove background, karena di sini untuk tempat foto kitanya ya. Nah, ini juga anaknya bisa kita ganti. Karena tweet.id itu bisa memasukkan sampai dengan 10 desain ribbonnya. Jadi nanti ketika kita mau memasang foto, kita bisa pilih mau desain yang mana. Begitu ya Bu Nuransia ya? Betul, Bu.
Iya, nah seperti ini kita ubah, bisa kita ubah gambar-gambarnya. Bisa kita ganti. Kita tekan. Ya, ini kita ganti. Ini kita ganti bisa. Back to school. Pilih yang mana ya sih, bebas terserah Bapak Ibu. Simpan. Ini terlalu, nah ini boleh. Oke. Nah, sudah dapat 2 desain. Ya, setelah itu kita unduh satu-satu karena ini bentuknya PNG ya. Nah, kita unduh satu-satu seperti biasa. Unduh. Nah, dari jenis filenya itu PNG. Ribbon itu memang ukurannya 1080 kali 1080 pixel. Nah, kalau kita buat seperti ini kita pilih. Nah, karena di sini Bu Nisa memakai link atau saya unduh sendiri dan masukkan ke Twibbon, ke tweetnya, bagaimana Bu Nisa? Bu Nisa? Iya Ibu, gimana? Maaf. Ya, ya ini saya unduh atau saya berikan linknya kepada Bu Nisa? Boleh diunduh aja, nggak apa-apa. Ya. Tapi Bu Nisa, untuk Photopea-nya di sini saya kayaknya nggak kuat nih sinyalnya, nggak terbuka untuk unduhannya. Bisa dibantu sama Bu Nisa ya? Iya, boleh. Oke. Nah, saya kirim ini. Saya kirim ke Pak Kar ya. Boleh. Oke. Unduh satu. Karena kalau dua-duanya langsung diunduh, peralaman itu bentuknya RAR ya? Ya, RAR. Nah, jadi satu-satu kita unduh. Tapi Bu Cita boleh sambil nanya nggak itu? Kenapa Pak? Boleh sambil nanya nggak itu? Boleh, silakan. Itu kan kalau nggak salah tuh ada fasilitas remove langsung di situ ya, Bu ya? Iya, tapi nggak bisa Pak di sini. Jadi hilang semuanya. Oh gitu. Jadi ada remove yang memang khusus untuk remove background eraser. Itu ada di aplikasinya, ada di handphone. Jadi nanti dia bisa khususkan mana yang mau di remove. Ada di Play Store itu namanya eraser background. Iya. Jadi khusus misalnya ini warna kuning aja nih yang dihilangkan gitu. Seperti itu. Nah, saya sudah coba tadi remove BG, tapi malah yang ada di laptop malah hilang semua. Nggak ada. Nggak bisa. Jadi memang harus di ini Photopea, dan di sini nggak kuat. Saya sedang di sekolah orang. Nah, seperti itu saya share ya. Saya ini dulu, stop screen dulu. Oke, saya kirim ke Pak Kardiono ya. Sebentar. Kok bisa langsung kirim ke saya, Bu, lewat WA yang tadi saya kirim? Oh, yang SID itu ya? Oke, siap. Mungkin Bapak Ibu lebih dari ini desainnya, silakan yang lucu-lucu. Tapi ingat prinsip dasar desain dari Canva yaitu konsisten ya, serasi. Terus untuk jumlah font tuh jangan terlalu banyak, maksimal 3 font. Ya, maksimal 3 font. Ya, konsisten, serasi, dan warna itu jangan terlalu macam-macam karena kan biar terlihat enak ya dilihatnya.
Oke, sudah dikirim Bu Nisa. Nah, bagaimana Bapak Ibu untuk desain tweetnya? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang bertanya di chat untuk lingkarannya masih bingung Bu. Citra belum paham buat lingkarannya tadi itu. Oh ya, gini, kalau kita terbiasa memakai Canva dan kita pakai namanya tweet sendiri ya, karena kita kan di sini pakainya tweet.id. Nah, jangan pakai yang kisi. Saya share screen lagi ya. Boleh. Nah, nih Bapak Ibu, nah yang lingkaran ini ya, saya pisahkan dulu. Jangan pakai yang kisi, yang untuk memasukkan foto, ya, karena ini akan di remove background atau di erase di aplikasi lain, ya. Jadi terus kita harus bedakan warna ini. Nanti dia akan hilang nih, dia akan hilang dan berwarna putih. Dia akan, atau misal Ibu pengen warna putih, salah. Ini kita klik yang ini. Nah, nanti akan seperti ini modelnya. Jadi warnanya harus dibedakan dari warna sekitarnya. Misalnya ini warna putih, misalnya masih ada warna putih, takutnya ikut hilang gitu warna putih semua. Kita ganti warna hitam. Nah, bisa. Jadi yang kita remove, yang kita hapus ini hanya warna hitam saja. Seperti itu. Sudah jelaskah Ibu? Lingkarannya 2 ya Bu ya? Oh, itu lingkaran 2 hanya untuk list aja Bu. Bingkai. List aja. Jadi bisa bingkai juga bisa macam-macam Bu. Bisa kita ganti nih ya. Kita ganti misalnya bingkai. Untuk bingkai kita sebentar kita. Bingkai itu bebas Ibu. Bisa Ibu pakai bingkai macam-macam. Misalnya lingkaran macam. Nah, kita cari di lingkaran. Nah, di sini ada bentuk-bentuk lingkaran. Bisa Ibu pilih di sini nih. Terlihat Ibu? Iya Bu. Iya, nah misalnya kita ambil di sini ya. Nah, kita boleh tambahkan ini nih. Kita ke belakang ini warnanya agak gelap. Jadi jangan lupa untuk tulisan gelap, backgroundnya harus terang. Jadi kita ambil ini ke belakangin posisi, mundurkan. Nah, kita tambahkan ini. Nah, sebelah sini kita belakang. Nah, iya, jadi biar ada frame lah, betul kayak kata Pak Kar ya. Nah, seperti itu. Iya. Ya. Oke, ada yang lain? Lingkaran tadi yang warna hitam itu nanti yang akan dihapus di remove. Untuk tampilan fotonya ya Bu ya. Betul Ibu, gitu, betul. Iya. Terima kasih Bu. Sama-sama Ibu. Gimana Bapak Ibu? Apakah terlalu cepat penjelasan saya? Mau diulang lagi? Silakan. Yang cepat nanti masuk kelas Bu Citra. Iya, terlalu cepat Pak. Terlalu cepat ya Pak. Belum masih ini Pak, masih belajar nih. Baik Pak Wanda. Ya. Adakah pertanyaan lain? Ada. Sambil jalan mungkin Bu Nisa udah masuk Bu Nisa? Iya Pak, gimana? Sudah terkirim Bu Nisa? Sudah Bu, sudah. Oke, boleh saya langsung lanjut aja ya. Kita pakai aplikasi ketiga gitu ya. Iya. Oke, baik, balik lagi ke saya. Mungkin saya share screen lagi. Apa terlihat Bapak Ibu? Belum. Belum ya? Dah, proses. Sudah ada? Masih belum? Sudah Bu. Fotopea. Oke, baik. Jadi kita karena belum remove background dari desainnya. Mbak Nisa, speakernya kok agak ini ya? Kenapa? Speakernya gerusak-gerusek gitu.
Sebentar ya, coba. Mungkin sinyal juga bisa jadi. Udah cukup, coba Mbak. Ya Pak, terdengar suara saya? Dengar. Atau putus-putus? Enggak, udah. Oke. Bagus, Bu. Baik. Oke, jadi karena tadi desain yang kita buat ini tidak bisa transparan gitu ya, berarti kita membutuhkan aplikasi ketiga. Di mana di sini kita menggunakan Photopea. Jadi Ibu Bapak bisa langsung aja di browser photopea.com, nanti akan tampilannya seperti ini. Nah, ketika tampilannya seperti ini, kita tinggal open from komputer, di mana nanti ada kita sudah menyimpan nih yang sudah kita buat. Contohnya tadi salah satunya sudah dibuat oleh Bu Citra, saya pakai. Nah, ini seperti ini. Nah, gimana cara kita meremove-nya? Jadi kita tinggal pilih yang sebelah kiri ini. Nah, terus klik kanan, kita pilih yang Magic Wand. Gitu ya. Terus kita arahkan ke yang kita butuhkan di lingkaran. Dia sudah otomatis mengcover gitu ya, kalau kita zoom gitu ya, udah cover. Lalu kalau udah tercover semua yang ingin kita remove, kita tinggal delete pada tombol keyboard kita. Kalau udah begini, sudah otomatis ke remove backgroundnya. Seperti itu. Jadi ingat dari sebelah kiri sini, nomor 4 ya, 1, 2, 3, 4. Terus klik kanan, nanti pilih yang Magic Wand. Jadi nanti kita klik di sini, areanya yang mau kita remove, lalu kalau sudah diklik, sudah mengcover areanya, kita klik delete pada tombol keyboard, seperti itu. Nah, kalau sudah, kita tinggal save aja. Tinggal pilih file, export, lalu pilih yang PNG. Karena kalau kita mau upload ke tweep.id, kita harus menggunakan PNG. Langsung aja kita save, misalkan kita mau ganti namanya apa, Twibbon MPLS. Twibbon MPLS. Baik, langsung kita save. Nanti sudah otomatis terdownload ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau sudah terdownload, tampilannya nanti bisa dilihat di download. Nah, kalau udah masih ada yang bingung atau sudah paham, nanti setelah ini kita akan masuk ke tweep.id-nya sendiri. Bagaimana Bapak Ibu? Gimana Bapak Ibu? Ada yang ingin ditanyakan? Di chat silakan, boleh, atau lanjut mungkin Mbak? Oke, atau mungkin bisa saya contohkan lagi gitu ya, satu. Yang satu. Bisa diulang tuh Pak Faisal. New project lagi. Iya, new project ya. Mbak Nisa, itu boleh nggak aplikasinya, link, apa namanya, ditulis nanti di chat ya, takut Bapak Ibu. Oke, boleh. Settingannya kali ya? Oke, baik. Sudah terlihat ya, Bapak Ibu ya? Belum? Sudah? Oke, saya ulangi lagi. Jadi kita nanti masuk ke Photopea, tulisannya photopea.com. Lalu tampilannya akan muncul seperti ini. Nanti kita pilih open from komputer. Karena tadi kan file dari Canva-nya itu kita masukin dari yang sudah kita save. Jadi kita kan pasti nge-save nih. Nge-save-nya di mana? Kalau saya nge-save di download karena tadi saya dikirim oleh Ibu Citra gitu ya. Nah, saya ambil contoh lagi, salah satunya yang tadi dikirim dari Ibu Citra, misalkan ini. Nah, sudah seperti ini tampilannya gitu ya. Mungkin saya sedikit zoom. Nah, kita pilih tombol di sebelah kiri ini nih. Ada 1, 2, 3. Nah, pilih yang magic seperti ini. Terus klik kanan, pilih yang Magic Wand. Magic Wand ini kita klik. Nah, kita arahkan ke yang kita ingin remove. Seperti ini. Nah, ini udah terlihat nih. Kita bisa zoom juga ya. Nah, ini udah yang kita ingin
remove gitu ya backgroundnya. Nanti kalau sudah seperti ini, kita tinggal klik tombol delete pada keyboard kita ya Ibu Bapak ya. Jadi kan di keyboard di paling sebelah kanan itu ada tombol delete, kita bisa langsung delete aja. Nah nanti akan seperti ini tampilannya. Sudah kita remove kalau seperti ini sudah aman. Nah, setelah itu baru kita save. Save-nya juga gampang, tinggal file di pojok kiri atas. Terus kita ekspor Bapak Ibu dan kita pilihnya PNG. Kenapa? Supaya nggak pecah. Dan terutama kalau misalkan di tweep.id itu memang harus menggunakan PNG. Kita klik. Nah, kita bisa kasih nama di pojok kanan atas ini. Misalkan Tweebon NPLS 2. Udah kita save aja. Dia akan otomatis ke download. Seperti itu. Gimana? Masih bingung dengan 2 contoh yang sudah saya contohkan? Atau sudah aman? Mudah ya Bu. Mudah ya? Maaf Bu Nisa. Fotopi ini gratis atau bagaimana Bu? Untuk saat ini sih kalau saya sebagai pengguna ya, itu sih free gitu Bu. Oke. Maaf Bu Nisa, berarti ini sama dengan yang tadi Bu Citra bilang ya, seperti apa? Remove BJ gitu ya? Iya, yang di Play Store yang eraser background itu. Iya, berarti hampir sama dengan remove BG ya, itu ya Bu. Tapi kalau yang di laptop remove BG nggak bisa dicoba seperti ini Bu Jelly. Oh, jadi ini hanya bisa di laptop ya? Kalau yang di laptop itu, kalau yang di HP erase background, ya itu bisa. Seperti itu, lebih simple. Nah, kalau yang di laptop bisa pakai Photopea tadi. Oh, saya pernah di laptop juga bisa, cumannya ya emang apa namanya, ya harus yang fokusnya aja kayaknya. Dicoba deh, kalau misalnya memang bisa boleh pakai itu. Oh, berarti maksudnya tidak apa aja, pakai aplikasi apa aja. Pakai apa saja, yang penting ketika masukin ke Tweep apa tadi ID ya. Ada bagian yang sudah terhapus. Oh iya, baik. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Nisa, Bu Citra. Oke, baik. Oke, saya bisa lanjut. Kita langsung ke aplikasi berikutnya ya, tweep.id. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu ya. Nah, coba saya akan dulu. Dan izin cek screen lagi. Nah, sudah terlihat ya Bapak Ibu ya, atau belum? Sudah, Mbak. Oke, baik kalau sudah. Nah, ini adalah yang kita tunggu-tunggu, tweep.id. Nah, di sini kita bisa create campaign kita gitu ya. Nah, gimana cara makainya? Pertama kita harus login dulu seperti biasa. Ibu Bapak juga pasti punya sosial media seperti Facebook gitu ya, atau Instagram. Pasti kita harus login dulu atau daftar dulu gitu ya. Nah, kita bisa klik tombol yang sebelah kanan ini, login atau register. Nah, di sini supaya kita mempermudah gitu ya, kita bisa langsung login pakai Google. Nah, jadi supaya mempermudah, itu tinggal klik login using Google. Nah, nanti di sini bisa pilih akun. Nah, di sini saya pakai akun saya sendiri. Nah, ya nanti otomatis langsung login seperti itu. Terlihat ya tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa mengubah bahasa. Kalau misalnya bingung bahasa Inggris, kita bisa scroll ke bawah sedikit, ada pilihannya English or Indonesia. Nah, kita bisa pilih yang Indonesia. Nanti semuanya berubah. Nah, di sini ada kelola Tweebon, ada analitik, ada pengaturan profil. Nah, nanti di sini bisa diisi. Saya belum mengisi, jadi nanti bisa ditulis nama lengkapnya atau bio-nya Bapak Ibu. Nanti bisa taruh foto juga. Terus mau tampilan covernya seperti apa dan juga emailnya. Nah, ini dari pengaturan profil si tweep.id sendiri. Nah, lalu ada analitik yang sudah saya bilang sebelumnya, nanti kita bisa melihat berapa banyak Tweebon yang sudah dilihat orang-orang dan berapa banyak Tweebon yang sudah digunakan. Jadi ketika kita membuat Tweebon ini, otomatis orang lain itu bisa memakai Tweebon yang sudah kita buat.
itu kan sama aja kita mengkampanyekan ribuan yang kita buat. Nah, nanti kita bisa lihat analitik ini berapa sih orang yang melihat ribuan yang udah kita buat, ataupun berapa banyak sih orang yang sudah menggunakan ribuan kita. Langsung aja gimana caranya. Pertama kita buat baru ya Bapak Ibu. Itu komunitas. Nah, nanti akan tampilan seperti ini. Buat ribbon baru. Nah, di sini kita ada terms and condition-nya ya. Aturannya pertama memang maksimalnya ukurannya 1:1 atau 1080 kali 1080. Di luar itu kita nggak bisa lalu textify. Jadi filenya ini harus dalam bentuk PNG, nggak bisa dalam bentuk JPG. Jadi kalau misalkan nanti bentuknya dalam JPG, Ibu Bapak juga bisa bantu aplikasi lain, jadi di convert dari JPG menuju ke PNG. Gitu. Lalu gambarnya juga harus transparan, seperti yang tadi udah saya demokan gitu ya. Kalau nggak transparan, nggak bisa diupload Bapak Ibu. Nah, yang terakhir, ukuran filenya maksimal 2048 KB atau mungkin kalau diubah ke MB tuh jadinya sekitar 2 MB ya. Nah, mungkin langsung aja kita ambil dari yang sudah kita ubah tadi filenya, misalkan yang pertama tadi kita upload. Oke, sudah muncul. Nanti kita bisa tulisin nama tribunnya. Misalkan saya membuat MPLS ajaran baru 2023 gitu ya. Misalkan deskripsinya pengarahan tahun ajaran baru 2023. Jadi pengisian ini itu disesuaikan dengan ribbon yang dibuat. Setelah itu kita bisa masukin hashtag. Hashtag ini supaya apa? Memudahkan orang lain untuk mencari ribbon yang ingin mereka pakai. Misalkan di sini kita bikin hashtagnya MPLS. Terus apa lagi? Terus jadi ketika ditulis misalnya MPLS, lalu klik enter. Nah, akan tampilan seperti ini tuh namanya tag gitu ya. Atau misalkan sekolah gitu ya. Enter lagi. Nah, ini udah termasuk kita bikin, jadi ada ribbon tag-nya. Nah, terakhir kan sebenarnya kadang bentuknya seperti ini. Nah, kita harus mengaktifkan ribbonnya supaya apa? Supaya muncul nanti di dashboard-nya tube.id. Nah, kita klik aktif, lalu terakhir kita simpan perubahan. Kita simpan, sedang proses. Nah, ini sudah muncul ya Bapak Ibu ya, bisa dilihat nih. Ini sudah saya buat MPLS ajaran baru. Nah, kalau Bapak Ibu pengen orang lain menggunakan ini, Bapak Ibu bisa men-share nih. Di sini bisa langsung copy nih, password ID, boleh 1TYL. Tapi ketika di copy, terus mau ngasih ke orang lain atau menyebarkan, itu bisa. Jadi jadi. Kemudian saya juga pernah sempat menyinggung, dalam satu frame bisa membuat 10 frame. Nah, tapi kan kita dari campaign kita kan judulnya MPLS. Variasinya banyak kita Bapak Ibu ya. Itu tinggal ada informasinya ini ya kan, jadi ada 2 varian. Nah, pada satu kali membuat ini itu bisa sampai 10 varian. Jadi bisa ada sekitar 8 lagi dengan varian yang berbeda. Itu nanti Bapak Ibu juga bisa ngebagiin, share ke Facebook, Twitter, ke WhatsApp, atau mungkin mau saling link langsung juga bisa. Nah, inilah yang kita bisa lihat dari tip.id. Nah, atau mungkin Bapak Ibu juga bisa melihat tren-tren saat ini, apa sih yang lagi ngetrend nih di dalam pembuatan ribbon.
Sini misalkan HUT BPJS, MPLS SMK, jadi sini juga bisa dibandingkan banyak ya. Bisa ngecek atau paling tinggi dan terakhir. Nah, tadi kan saya baru nih seperti ini contoh disebutkan nilai contoh bagaimana Bapak Ibu? Sulit nggak? Atau memang mudah? Mudah banget Bu Nisa. Wah, keren nih. Mudah banget kan Bapak Ibu ya? Iya ya. Langsung coba. Tidak banyak sampahnya. Betul. Dan bisa macam-macam. Oh iya, sekedar pesan juga dari Canva-nya, kalau bisa kan itu bisa 10 tema ya, 10 frame ya Bu. Betul. Nah kalau bisa itu satu tema gitu. Seperti tadi background-nya sama, tulisannya juga sama, tapi dibedakan dengan warna. Seperti itu ya Bu. Iya betul banget. Jadi nanti bisa Bu Bapak berkreativitas sendiri lah untuk dalam pembuatan nantinya frame-nya sendiri gitu ya Ibu ya. Apalagi sudah dimudahkan dengan adanya twip.id. Bu, oh ya, link yang tadi bisa kita ubah namanya atau bagaimana di SID bisa tidak? Kalau di SID bisa sih Bu, nanti kita ingin aja, kita shorten lagi linknya. Boleh mungkin saya sedikit contohkan kali ya? Boleh, boleh. Oke, sebentar. Tadi contoh linknya sebentar. Contoh link yang saya buat. Oke, saya masuk. Sebelumnya mungkin Ibu Bapak yang pernah mengikuti webinar juga mengenai S.id pasti udah nggak asing ya. S.id itu apa? Jadi S.id juga masih bagian dari produk twip.id gitu ya. Nah di sini kita pengen men-shortener link dari yang Twip yang sudah kita buat. Karena misalkan dari linknya itu kurang bagus gitu ya, misalnya dilihatnya acak-acakan, nah kita bisa langsung shortener ke link. Terus nanti itu kita bisa copy langsung aja kan. Oh tadi kan kita S.id slide 1 PYLS gini ya. Kurang enak gitu ya dia untuk foto buat share tuh kurang bagus gitu ya. Kita bisa short aja langsung. Oke, can share S.id link ya. Oke, mohon maaf Ibu Bapak, mungkin untuk saat ini belum bisa kayaknya ya. Kalau untuk di format mungkin terlalu kecil kali ya. Pak Dimas silakan. Oh, ada Pak Dimas di sini. Ada Pak Dimas silakan. Iya. Untuk nge-sort tadi kan mungkin saya demokan ya. Iya. Sebelumnya saya kenalkan dulu Bapak Ibu, ini Pak Dimas, salah satu tim atau manajernya dari SID Indonesia Bapak Ibu. Silakan Pak Dimas. Baik. Nah ini kan kita katakan sudah mengupload ya tweet yang kita di twip.id, kemudian ini memang sudah di-generate oleh sistem untuk short link-nya gitu ya. Nah tetapi short link ini memang tidak bisa kita ubah. Nah, katakan ini jadi bawaan dari sistem ya. Nah, kemudian kita pengen ini gimana caranya nih biar ada S.id, katakan S.id/hari pajak, ya. Nah, kita bisa copy link di sini, ya, atau copy link yang ada di address bar. Apakah address bar saya kelihatan? Tidak. Tidak ya, oke. Nah. Sebentar.
Jadi harusnya melalui address bar ya. Sebentar saya ulang dulu. Seluruhnya kayaknya Pak, ininya Pak, berbaginya Pak. Oke, biar saya share entire screen ya. Oke, jadi fitur dari tweep.id ini memang sudah ada shorten secara langsung ya. Jadi di s.id, kemudian juga ada yang copy link, tapi ini copy link juga langsung ke s.id. Nah, caranya itu kita copy link yang ada di address bar di atas ini. Ini yang kita copy ya. Kemudian kita ke s.id. Nah, kita daftar akun dulu atau langsung login kalau sudah punya ya. Nah, kemudian kita lakukan sort new link. Nah, di sini di long URL kita tempelkan atau kita paste ya. Nah, kita paste link tweep.id-nya, kemudian kita sort. Nah, setelah itu kita bisa langsung edit di sini. Ya, kita edit namanya misal Hari Pajak Nasional. Bisa simpan. Nah, setelah itu ini sudah jadi nih s.id/hari pajak nasional. Ini sudah bisa diakses, sudah bisa di-copy ya. Bisa dibuat QR code-nya kalau misal kita memang ingin menempelkan ini di brosur, di poster gitu ya, di postingan sosial media yang bisa di scan, kemudian nanti akan menuju ke link ini. Nah, link ini nanti ketika dibuka dia akan menuju ke tweet yang kita buat. Gitu. Oke. Pak Dimas cukup? Udah? Iya. Putus ya? Iya. Baik. Wah, ini memperkaya ini ya. Terus ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Oh. Bu Nisa cukup ya tadi ya? Sudah ya? Iya, sudah diwakilkan oleh Pak Dimas. Oke. Berikutnya kita masuk ke sesi tanya jawab ya Bapak Ibu ya. Nih, sesi ini saya persilakan untuk Bapak Ibu yang pengen tanya langsung jadinya 3 materi di sini, 3 pemateri hebat yang ada di sini. Monggo Bapak Ibu, raise hand-nya. Yang mau bertanya langsung, kayaknya masih cukup banyak waktu ini. Atau sambil nunggu saya baca yang ada di chat. Wah, ini nggak ada juga. Keren-keren semuanya katanya. Sesi rekaman udah ada Bapak Ibu ya, nanti kami kirimkan linknya. Anak muda Pak Kardi. Ya. Ini apresiasi tadi tembus sampai 108 peserta hari ini, Bapak Ibu. Karena libur ini, masih hari libur ini ya. Ini nggak tahu ya, yang di DKI Jakarta sudah masuk belum ya? Menunggu link rekaman. Udah pada mahir Pak bikin tweet Pak. Atau udah pada mahir. Karena ini aja ada aplikasi baru tweep.id, pasti dilanjut nanti langsung bikin. Betul. Besok MPLS pasti pada ini Bu. Kalau SD kelas 1 sampai kelas 6 satu link gitu ya Bu ya. Iya, iya. Kalau betul. saya kelas saya 6 jurusan satu link gitu loh. Ganti warna aja Pak. Ganti warna, iya. Kan cuma 6, nggak lebih dari 10. Iya. Jadi rame, kita ramaikan tweep.id. Langsung bikin Bapak Ibu, gampang. Di Canva juga sudah banyak template-template yang sudah tersedia, tinggal kita modif aja. Oke, kalau emang nggak ada pertanyaan, mungkin saya bisa ini Pak, sedikit ngasih tahu mengenai kompetitif. Oh iya, silakan boleh. Izin share screen lagi.
Oke, kelihatan sudah? Belum, Mbak. Udah Belum ya? proses. Oke, baik. Sudah ya? Ya. Oke, jadi kita ada kompetisi yaitu kamu bertweet. Nah, di sini hadiahnya senilai 1.500.000, lumayan loh. Dan kompetisi ini berlangsung hingga 13 Agustus 2023 dan untuk pemenangnya nanti akan diumumkan pada 17 Agustus. Jadi di sini kriterianya membuat Twibbon yang trendy atau fresh dan sesuai dengan fungsinya. Mungkin MPLS juga bisa masuk gitu ya. Terus membuat desain Twibbon yang menarik, semenarik mungkin. Jadi sekreatif Bapak dan Ibu. Lalu yang ketiga, Twibbon ini tidak boleh mengandung sara atau tidak patutan di masyarakat. Dan yang terakhir, Twibbon tidak plagiat dan murni hasil buatannya sendiri. Nanti kalau misalkan sudah membuat Twibbonnya, bisa kita daftarkan langsung ke s.id/kamu bertweet. Nah, atau mungkin bisa di screenshot nih. Sudah masuk, udah ada yang masuk tuh kayaknya. Di chat udah ada ininya ya? Iya, boleh. Nah, jadi nanti bisa lihat di situ. Jadi jangan lupa untuk ikutan nih Bapak Ibu karena lumayan juga hadiahnya. Betul. Wah, ini luar biasa ini. Selain ngasih materi, ngajak berkreasi gitu. Ujungnya dapat hadiah lagi. Iya, kompetisi juga. Tuh. Jadi paham Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan mau ikut kompetisi dan hadiahnya nanti bisa langsung daftar aja setelah sudah membuat Twibbonnya, nanti langsung daftarkan segera dirinya ke s.id/kamu bertweet. Itu dari saya sih Pak. Saya balikin lagi ke Pak Kardi. Oke, siap. Baik Bapak Ibu, mangga yang mau ditanyakan Bapak Ibu. Saya izin tanya sedikit Pak Soekardi. Silakan, Ibu Bayu. Yang dari Canva itu ketika diunduh itu formatnya apa ya untuk sebelum masuk ke tweet ID-nya? Oke, siap. Format filenya itu berupa PNG, Ibu, PNG. Oh, PNG. Ya. Nanti pas di fotopinya juga formatnya tetap PNG. Oh, iya. Oke, terima kasih dicoba. Ya. Wah, ini Bu Bayu sepertinya langsung praktek Bu Citra. Bu Bayu rajin banget. Insya Allah, mudah-mudahan bisa Bu. Iya Ibu. Bu Bayu mah master Ibu. Iya, langsung itu mah masternya. Enggak, belajar sama-sama belajar Bu. Saya merasa iri loh kalau ada yang ini ibu-ibu yang luar biasa semangatnya ini. Salah satunya Bu Bayu. Iya, betul. Menginspirasi yang muda. Betul. Bohong Pak, bohong. Dosa Baik, ada lagi Bapak Ibu, silakan. Ini mah tinggal praktek aja Pak. Tinggal praktek sambil nonton rekamnya nanti. Cakep banget Bu Citra. Tinggal praktek, jangan lupa ikutan lombanya. Betul. Siap. Ada Bu Nyi Nyoman. Mana Bu Nyi Nyoman ya? Ya, silakan Ibu Nyi Nyoman. Aduh, agak nge-lag kayaknya. Ibu Nyi Nyoman silakan. Ibu Nyi Nyoman, masih di Mungkin kepencet kali Pak. Kepencet apa ya? Sepertinya jauh ini dari Bali mungkin ya, Bu Nyi Nyoman ya. Baik, pada suka nunggu rekaman ini ternyata teman-teman kita. Ada tambahan mungkin dari pemateri, ada tambahan? Kalau dari saya sudah cukup sih Pak. Oke, Pak Dimas ada tambahan Pak Dimas? Cukup kayaknya. Bu Citra? Kalau dari saya jangan menyerah, terus coba dan coba lagi.
sampai 10 tuh. Boleh deh. Pertama nih untuk pertama kali coba tweet.id boleh deh macam-macam desainnya. Nanti setelah kedua ketiganya boleh langsung bertema gitu kan, maksudnya yang sesuai gitu. Boleh kita bikin desain sesuka kita apapun itu gitu ya. Silakan. Kita explore dulu nih keinginan kita untuk nge-share tweet kita di tweet.id. Silakan. Baik, benar Bu. Terus ada lagi Bapak Ibu? Untuk form daftar hadirnya bagaimana Pak Warni? Oh iya, sebentar lupa saya, hampir lupa. Bu Ati ada di sini Bu Ati? Ada, sambil nunggu Bu Ati sebentar ya. Bapak Ibu ada daftar hadir. Sebentar, Bu Atinya lagi ini ke restroom dulu. Oh iya Bapak Ibu ya, nunggu link absen. Untuk frame Tuibon, jangan hanya lingkaran aja ya, bebas modelnya boleh. Malah sekarang simple, hanya tulisan di bawah saja, terus dikasih elemen sedikit, belakangnya backgroundnya bebas, seperti itu. Ya, jadi pokoknya dieksplor bentuk-bentuk yang lain, silahkan disesuaikan, tapi jangan sampai tertumpuk. Jadi fokus foto anak-anak kita atau foto yang masukkan ke dalam Tuibon itu nggak terlihat. Jadi kita harus fokus ke situnya ya. Jadi harus disesuaikan ukurannya, jangan asal nyemplok aja gitu. Terus tema-tema gambarnya, misalnya yang satu 3D, yang satu gambar kartun kan nggak sesuai, jadi harus sesuaikan. Jadi Canva itu indahnya itu kesesuaian, keserasian, fontnya juga jangan terlalu banyak, jangan terlalu menumpuk, warnanya harus senada seirama ya Pak Sukardiono. Pokoknya ya jangan, kalau misalnya warnanya pasta, semuanya warnanya soft, semuanya warnanya menjreng semuanya gitu tak. Terus untuk background, misalnya backgroundnya warna gelap, tulisannya warna terang. Tulisannya warna gelap, backgroundnya warna terang. Seperti itu di bolak-balik ya, disesuaikan ya. Jadi agak harus eye catching gitu. Sudah Bapak? Bahasanya ini banget, tinggi banget. Harus bicara dengan orang seni gitu ya. Untuk font maksimal berapa? Ada yang tanya ini. Untuk font maksimal 3, tapi jangan sampai kita 3-3-nya dimasukin. Kalaupun hanya perlu 1 atau 2 saja, tidak masalah. Kan Bapak Ibu tahu ya, pernah melihat contoh misalnya di Word ada heading, atau di PowerPoint ada heading, subheading gitu kan ya. Jadi itu memang untuk judul, terus ada subjudul. Jadi judul beda, subjudulnya beda juga nggak apa-apa. Tapi 2 aja sih menurut saya. Jadi nggak terlalu terlalu keramaian. Gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Menurut Bapak Ibu, tweet.id ini gimana? Mudah bukan? Saya juga tertolong nih sekarang. Kayaknya langsung bikin Bu Nisa. Coba ini setelah lihat tadi apa sih Bapak Ibu, silakan di kolom chat pengalamannya. Pak, kayaknya ini jam-jam segini jam-jam ngantuk. Coba saya pengen minta emotnya nih, coba jempol ke atas atau love atau tepuk tangan. Mana? Rame, berarti masih nggak tidur nih. Oh, tepuk tangan. Oke, terima kasih. Ada Ibu, ada. Enggak, Bu, Rama takut ngantuk. Ada yang mau nanya? Cuman off camera aja. Iya. Bu Nur Laila, ada yang Bu Nur Laila. Lagi praktek tapi bingung. Ini banyak yang mengangkat tangan banget. Oke.
Oke, emotnya Bu udah Halila kelihatan. katanya bingung ukurannya. Ukuran apa Bu Halila? Kayaknya yang Silakan. 1080 kayaknya. Ukuran apanya Bu Halila? Silakan. Tidur. Tidur. Dia salam. Bu Oh, ini Halila, anaknya. Kan. Untuk ukuran Twibbon dia langsung disediakan oleh Canva. Jadi Bapak atau Ibu nanti langsung ketik buat desain ya, langsung ketik buat desain dan Ibu ketik keynote-nya kata kuncinya Twibbon gitu kan. Nanti langsung keluar nanti template tersedia. Seperti itu. Bu Bayu boleh bertanya lagi? Nanti dapat teh pucuk dari Pak Sukardion. Yang ketiga dapat sabun kolektif. Bu Bayu sama ayo piring, nanya, lupa. tadi bertanya sama saya, Bu, masa begitu? Bu kan jangan berantem di sini dong, Bu. Malu katanya Bu Nunung, malu. Iya, malu beliau. Bu Yuli Komsat. Bu Yuli, boleh silakan Bu Yuli. Bu Yuli silakan. Handphone saya lowbat Bu, tinggal 2%. Nih saya ketar-ketir nih Bu. Nggak apa-apa. Saya lagi di kampus Polimedia. Iya, silakan Ibu. Nggak apa-apa nanti. Yang penting nanti. Takut keburu mati Bu, soalnya 2% nih Bu. Gimana? Udah, langsung aja. Tanya aja sekarang. Boleh Bu. Atau ketik di chat Bu. Boleh saya ketik aja ya Bu ya? Ya, oke. Pak Kornel. Ya, boleh bertanya kan? Silakan. Boleh. Ya, mohon maaf nih kameranya lagi error nih ya. Waduh. Semoga Mohon maaf orangnya ya. aman. Mohon maaf dulu, ini kebetulan saya terlambat bergabung. Saya nggak tahu ada di share link tadi saya lihat. Itu kamu bertweet. Berarti membuat Twibbon apa gimana Bu? Untuk siapa? Untuk guru kah atau untuk siswa gitu? Twibbonnya temanya apa? Mohon maaf nih ya kalau bertanya ulang. Itu saja Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kornel. Ini langsung ke Mbak Nisa dulu apa? Oke, boleh langsung saya jawab. Untuk apa namanya kamu bertweet ya? Untuk datanya itu bebas Pak. Tadi saya sudah bilang bebas. Dimana memang Twibbon ini dibuat itu yang trendy, fresh dan sesuai dengan fungsinya. Dan memang juga semenarik mungkin gitu ya Pak ya. Yang penting nggak mengandung sara atau ketidakpatuhan masyarakat dan tidak plagiat. Jadi memang murni hasil buatan sendiri. Dan juga memang kalau misalkan mau buat untuk siapa? Yuk, ini kan bayi. Nah, yuk screenshot. Yang bisa untuk acara MPLS gitu Pak. Apapun acara itu bisa. Jadi sebenarnya untuk temanya sendiri bebas. Yang penting tetap sopan. Dan memang nggak dapat masyarakat. Jadi memang semenarik mungkin, sekreatif mungkin Pak dibuat. Gitu. Enggak, tak kirain begini, tak kirain membuat desain Twibbon untuk sekolahnya masing-masing dalam rangka menyambut siswa baru gitu. Itu juga boleh Pak, kalau memang mau nggak apa-apa, silakan. Oh, tapi yang original ya? Iya betul. Nggak boleh pakai template berarti ya? Template bagaimana tuh Pak? Kan kadang-kadang kalau di Twibbon itu kan ada juga template-nya kan? Nah kita pengennya sekreatif kita aja Pak. Jadi kan kalau biasa template kan suka sama ya. Nah kita maunya ya kalau bisa tidak sama gitu. Oh, temanya bebas gitu ya intinya ya? Betul. Ini untuk siswa atau untuk guru Bu? Untuk Pak, tapi memang Pak yang biasanya ikut ini selama mengikuti acara webinar kita. Kan kalau webinar ini kan untuk audiensnya untuk guru-guru ya Pak ya. Itu sih kalau dari kita. Oh, tak kirain untuk siswa dilombakan begitu. Kalau ini mah guru-guru udah pada mahir semua ini yang hadir ini. Ya nanti diuji, dinilai Pak Kornel desainnya, ya, gitu sama ya. statistiknya kali ya.
Iya. Pak Irfan bikin nggak nih Pak Irfan, Muhammad Irfan? Serius amat melototin apa sih? Iya Bang Amel. Serius amat. Liatin angka-angka apa itu? Bagi PPDB, Pak. Ada itu, ada ini apa yang lainnya. Ayo Bapak Ibu silakan bertanya karena saya lihat ini udah sesi akhir ya. Silakan Bapak Ibu bertanya. Ada pertanyaan ini buat Mbak Nisa. Ya dilanjut ya, dilanjut. Siap, makasih. Mbak Nisa, ini terkait pendaftaran ternyata ada premium dan dialihkan ke premium. Ini gratis atau bagaimana, sama ada masa waktunya nggak sih Mbak ketika tweet yang sudah kita buat itu ada timingnya berapa atau unlimited gitu? Dari Ibu Aprianti dan Bapak Erwin dan Ibu Romdaningsih. 12 kan? Hiji kan itu 1268. Mbak Nisa ada? 407. Mungkin belum nyambung ya. Saya ke Bu ini Bu NDA, DNA. Bu Citra, ini ada yang membuat frame transparan tadi bagaimana? Saya kurang dengar caranya. Nanti suruh lihat ini ya, lihat rekamannya aja ya Bu ya. Ya, boleh. Kalau Ibu misalnya memakai handphone, Ibu bisa buka Play Store dan download Erase Background ya. Nanti di situ bisa tuh bagian mana yang bisa Ibu Ibu hilangkan, bagian yang akan untuk frame fotonya. Kalau di laptop, Ibu bisa pakai Photopea yang tadi sudah Bu Nisa praktekkan gitu. Ya, seperti itu. Dan format filenya selalu PNG. Dari Canva PNG, di-download filenya PNG, nanti di Photopea ya, tetap PNG. Seperti itu. Baik, siap. Bu Nisa hadir, Bu Inisa? Ya. Oh, Pak Dimas mungkin ya, kalau nggak apa-apa ya. Pak Dimas ini menanyakan terkait pendaftarannya dialihkan ke premium, per meme itu berbayar atau enggak, sama tweet yang sudah di post oleh kita itu ada masanya atau tidak, Pak Dimas? Mungkin bisa membantu menjelaskan. Baik, jadi kita mungkin di sini ada beberapa pertanyaan yang ada di komentar. Saya juga coba baca di sini ada yang mencoba masuk vip.id dengan akun belajar.id tertera sebagai pengguna biasa. Nah, apakah ada pengguna premiumnya? Nah, jawaban dari saya untuk saat ini belum ada pengguna premium dan dalam waktu dekat pun kita belum ke arah situ. Jadi memang artinya trip.id ini gratis, sama halnya dengan s.id juga gratis. Jadi memang tidak ada yang wajib ya, yang wajib untuk dibayarkan gitu. Nah, kemudian di sini saya sudah daftar, tapi diarahkan ke yang premium, itu berbayar atau gratis. Nah, ini mungkin saya perlu menanyakan kembali ya, atau menanya balik. Ini diarahkan ke yang premium itu daftar apa ya ini? Karena di kita memang untuk s.id maupun trip.id itu ketika daftar ya langsung masuk gitu ya, langsung jadi akun yang gratis gitu. Oke, kemudian satu lagi di sini, apakah Twibbon yang sudah kita buat itu ada masa aktifnya? Nah, jawabannya adalah untuk masa aktif di tweet.id itu sepanjang tweet.id ini hadir ya, atau bisa diakses. Jadinya kita bisa bilang lifetime atau seumur hidup gitu ya, akan aktif. Kecuali memang ada Twibbon atau kita hapus lagi. Oke, siap. Oke deh. Suaranya di saya agak putus-putus.
Kornel angkat tangan. Pak Dimas, cukup Pak Dimas? Iya, terima kasih nih. Saya bertanya lagi nih. Mohon maaf kalau banyak bertanya-tanya. Nggak apa-apa. Daripada sesat di jalan. Iya. Itu hadiah 1.500.000 itu untuk satu orang atau untuk semua pemenang atau masing-masing dapat segitu gitu? Kriterianya gimana gitu? Iya, mungkin saya langsung mencoba jawab ya, membantu jawab aja. Untuk hadiah 1.500.000 ini memang total senilai. Tapi pada dasarnya nilai ini sebenarnya tidak bisa hanya dinilai dengan itu saja ya. Jadi hadiahnya kita juga kan eksklusif, nggak ada di tempat lain, yang mana itu jadi prestis tersendiri kalau bisa mendapatkan itu. Nah, jadi mungkin kalau secara langsung saya jawab ya itu angkanya adalah total. Jadi nanti akan diberikan secara tingkat gitu. Maaf, akan diberikan secara prorata. Ini di sini 3 desain terbaik ya, berarti hanya untuk 3 orang Pak ya? Betul. Oh. Bisa dibilang ya masing-masing 500.000 lah. Tapi itu sebenarnya hanya nilai, ya hanya nilai. Sedangkan kalau kita bicara nilai dari merchandise sendiri juga itu sangat prestisius yang mungkin nggak kita dapatkan di yang lain gitu. Iya, keren nih Pak Kardi. GCE Banten bikin lomba begini, dapat sponsor dari mana nih? Keren nih. Oh, Kardi gocek sendiri apa gimana nih? Enggak, itu intinya kolaborasi yang hebat ya antara rekan-rekan komunitas dengan teman-teman dari penyedia. Iya, ide bagus ini Pak. Kalau ada kita dapat sponsor ke perusahaan-perusahaan, boleh juga nih diadain begini-begini biar adalah semangatnya gitu. Sambil belajar dapat ilmu, dapat duit malah kan gitu ya. Ayo Bapak Ibu semangat ya. Saya mah hanya provokator aja. Menyemangati aja. Provokator segala ini. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup kayaknya ya. Iya. Saya ngopi absen dulu Pak. Jangan-jangan Bapak Ibu di sini, ibu-ibu terutama ini yang nyetrika sambil ngapa kali ini ya? Nyambi. Nggak konsen. Liburan Pak sambil mantai. Sambil ngerjain tugas Bapak Kornet. Oh begitu. Itu kan ibu, kan banyak ibu-ibu sini Bu. Tugas negara. Aja. Tugas negara atau tugas rumah tangga Bu? Tugas negara nih Pak, ngedit RPP. Oh ngedit RPP. Itu baru keren, baru 2 orang nih, yang lain masih tidur. Enggak lah Pak, kami nyimak kok. Iya. Sambil ngisi waktu pulang. Bentar lagi kami mau pulang. Pulang dari mana Bu? Kami udah mulai sekolah Pak. Di mana Ibu? Kami dari Batam. Oh Batam ya. Oh iya ya. Iya Bu, semangat lah Bu ya. Wah semangat sekali Pak, makasih. Cuman absennya belum Pak Kardi, absennya. Iya ini lagi di saya ini. Berarti sinyal di sekolah bagus ya Bu ya? Alhamdulillah Pak. Tanggung juga pulang gitu ya, terusin. Kami pulang gitu. jam 4, kami pulang jam 4 Pak. Rutin tiap hari Bu, jam 4 Bu? Kecuali hari Jumat Pak. Hari Jumat kita jam 2, Sabtu nggak masuk. Kita 5 hari. Oh iya. Oh gitu. Saya daftar hadir saya kirim di ini ya Bapak Ibu. Daftar hadir ditaruh di chat. Silakan Bapak Ibu untuk daftar hadirnya di kolom chat dan pastikan Bapak Ibu memberi
memberikan feedback terkait review pengenalan TWIP Adi tadi. Jangan lupa Bapak Ibu daftar ya. Pokoknya ramaikan gitu loh. Pastikan email Bapak Ibu tertuliskan dengan rapi, karena rekan-rekan komunitas nanti agak sedikit pusing kalau email yang tidak tertuliskan dengan benar Bapak Ibu tidak terkirim. Halo. Siang. Oh iya, lupa saya. Baik. Saya besok aja nih Mas, sayanya masih dalam webinar. Nah, gitu di mic-nya di off kan. Lupa. Rahasia terbongkar kalau begitu. Ayo Bapak Ibu ya, absensinya, presensinya diisi, daftar juga biar ya berlatihlah membuat Twibbon. Kalau bagus syukur-syukur dapat nominasi gitu ya. TWIP Award. Pak Kardi, maaf, di daftar hadir tidak ada Banten Pandeglang ya? Adanya Banten. Oh gitu ya? Iya, saya pilih ke Banten Serang, tak apa-apa ya? Nggak apa-apa Bu. Oke, Bapak. Pandeglang tidak tahu kita gimana ini. Pilih kasih itu Pak Kardi tuh. Oh, Pak Kardi pilih kasih banget nih, ya Allah. Yang kenal lagi. Tambahkan aja Pak Kardi di apanya nanti di. Iya, siap. Kayaknya yang juara Pak Cornel ini. Terima kasih Pak Kardi, Pak Cornel. Iya. Baik Bapak Ibu, ada lagi tambahan? Cukup ya. Dari Kapten, saya tadi lihat Kapten mau masuk, Kapten enggak? Pak Kapten hadir di sini? Enggak, cukup kayaknya ya. Dari teman-teman narasumber cukup ya, Bapak Ibu ya? Ya, dari saya cukup Pak. Oke ya. Bapak Ibu yang saya hormati, waktu menunjukkan 14.59 di waktu daerah saya, Serang, Banten. Dan tibalah di ujung akhir dari rangkaian kegiatan kita. Terima kasih sekali untuk narasumber-narasumber hebat yang telah membersamai kita dan men-sharing praktek-praktek pengalaman baiknya. Tentunya ucapan terima kasih kami ucapkan atas kesediaannya masuk atau mengisi di komunitas ICE Banten. Mudah-mudahan the next bisa bergabung kembali. Dan kepada rekan-rekan semuanya, terima kasih. Tadi saya lihat dari ujung ada yang dari Batam, ada yang dari Bali. Saya secara pribadi dan secara komunitas, mari selalu tingkatkan rasa keinginan kita untuk belajar, memotivasi, saling menginspirasi diri kita agar menjadi pengajar-pengajar atau pendidik yang senantiasa bisa memberikan pengajaran yang terbaik kepada putra-putri atau siswa-siswi kita. Demikian Bapak Ibu, akhir dari sesi webinar. Saya Sukardiono dari SMK Pertanian Serang Banten. Apabila banyak hal yang saya tutup. Tapi setelah saya tutup, kita foto bersama ya Bapak Ibu ya. Siap. Baik. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia. Sampai ketemu lagi di sesi webinar berikutnya. Mohon untuk buka kamera Bapak Ibu. Bu Ati yang klik ya. Dulu ya. Boleh siap. Boleh lagi. Dan Ade siap.
Bu Tuti hati-hati di jalan. Sekali lagi, gaya terbaiknya. 278, mana senyumnya? Ya. Iya. Oke, sudah Pak Kadi, terima kasih semuanya. Saya stop. Oke, siap. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih juga. Sampai jumpa lagi. Terima kasih banyak. Bu Maria dari daerah mana ini Bu? Bu Maria dari Ende.